Pep Guardiola dikabarkan telah menyetujui perpanjangan kontrak selama 1 tahun. Berdasarkan laporan pakar transfer Fabrizio Romano, pelatih berusia 53 tahun itu terikat dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2026, dengan opsi diperpanjang hingga 2027. Kontrak Guardiola akan habis pada akhir musim ini. Perpanjangan tersebut membuatnya bertahan di Manchester City selama 10 tahun. Guardiola sendiri bergabung dengan Manchester City pada 2016 lalu. Ia membawa Manchester City memenangi banyak trofi-trofi bergengsi, seperti Liga Champions, serta 6 gelar Liga Inggris. Dan masih banyak lagi. Selama eranya di Manchester City, Guardiola juga membuat tim asuhannya menjadi klub Inggris kedua yang memenangkan treble winner, yaitu juara Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions di musim yang sama. Manchester City juga menjadi tim pertama yang memenangkan 4 gelar Liga Utama Inggris berturut-turut. Di musim ini The Citizens berada di posisi kedua di Premier League, tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen Liverpool. City baru-baru ini juga mengalami 4 kekalahan beruntun di semua kompetisi. Itulah pertama kalinya Guardiola mengalami rentetan kekalahan di sepanjang karir kepelatihannya. Guardiola sebelumnya telah menandatangani perpanjangan kontrak pada Mei 2018, November 2020, dan November 2022. Saat ini, Guardiola adalah pelatih terlama yang menjabat di Liga Premier Inggris, setelah Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool pada musim panas yang lalu. Keputusan Pep Guardiola untuk memperpanjang masa baktinya di Etihad Stadium memberikan tamparan telak bagi spekulasi yang menghubungkannya dengan kursi pelatih timnas. Baik timnas Brasil maupun timnas Inggris yang sempat mengintip peluang mendapatkan jasanya, kini harus gigit jari. Karena Pep Guardiola memilih untuk bertahan di Manchester City. Menariknya, tim nasional Inggris telah mengalihkan pandangannya ke sosok Thomas Tuchel, yang akan mengemban tugas berat memimpin timnas Inggris mulai awal 2025. Sementara itu, Brasil yang juga gagal mendapatkan jasa Pep Guardiola sebagai pelatih mereka, meski sudah berusaha keras, termasuk melalui pendekatan dari Ronaldo Nazario, namun Pep Guardiola tetap kokoh dengan pendiriannya untuk bertahan di Manchester City. Walaupun Pep Guardiola pernah bilang bahwa dia juga ingin melatih tim nasional suatu saat nanti, namun di masa sekarang hasrat itu masih harus menunggu. Prioritasnya kini jelas, melanjutkan dominasi Manchester City di pentas sepak bola Inggris dan Eropa. Ruben Amorim mengaku sudah melakukan analisis terkait kekurangan tim asuhannya selama dilatih oleh Erik ten Hag. Dia menyatakan ada 2 hal negatif di Manchester United yang harus diperbaiki. Amorim menilai kedua masalah tersebut sangat rumit dan membuat Man United kesulitan hingga ten Hag dipecat. Dia merasa harus memperbaikinya dengan cepat agar setan merah bisa kembali bersaing di papan atas Liga Inggris. Jika Anda mau bicara soal tim dan cara mainnya, saya rasa kami terlalu sering kehilangan bola. Kemudian, kami harus lebih baik ketika turun kembali. Itu jelas buat semuanya, ujar Amorim dilansir Daily Mirror. Sebenarnya yang disebut Amorim, 2 masalah itu merupakan hal dasar dalam sepak bola. Tapi, dia melihat justru masalah fundamental yang membuat Manchester United kesusahan. Perlahan, dia mau memperbaikinya. Kami rasa kebanyakan masalah yang ada bersifat besar, tapi kadang kecil. Dari yang kecil, saya bisa membantu banyak, ujar Amorim. Dengan kontrak selama 2,5 tahun, Amorim berharap fans bisa sabar. Sebab, perbaikan untuk Manchester United tak bisa instan dan butuh proses. Amorim merefleksikan bagaimana Manchester United bisa membangun tim super seperti di era Sir Alex Ferguson. Semua, ditegaskan Amorim, berdasarkan proyeknya yang panjang dan kesabaran dari semua pihak menunggu trofi datang. Saya punya kontrak 2,5 tahun. Rasanya dalam 2 tahun, Anda baru bisa menilai apakah saya pelatih yang tepat dalam proses ini. Kami butuh waktu, kata Amorim. Kini, pria 39 tahun tersebut segera menjalani debutnya sebagai pelatih Manchester United besok. Ipswich Town menjadi lawan pertama bagi skuad Ruben Amorim dan harapannya Amorim sudah bisa memberikan dampak instan dengan memberikan kemenangan. Kami punya ruang untuk berkembang sebagai tim. Saya rasa kami harus berkembang di berbagai area, mengerti permainan,
cara mainnya berbeda, dan ada perubahan di tengah musim, ujar Amorim. Sementara itu di Liga Arab Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo, harus menelan pil pahit saat ditumbangkan Al-Qadsiah pada pekan ke-11 Liga Arab Saudi. Apesnya lagi kekalahan yang diderita Al-Nassr terjadi melawan tim promosi di kandang sendiri. Sempat membuka keunggulan lewat gol pemecah kebuntuan yang dicetak Cristiano Ronaldo di menit ke-32. Namun, Al-Nassr berbalik tertinggal setelah Al-Qadsiah mencetak 2 gol dan berhasil membalikan keadaan. Hingga laga usai, perjuangan Al-Nassr untuk mengejar ketertinggalan gol menemui jalan buntu. Hingga pada akhirnya, Al-Nassr dipaksa menyerah dengan skor 1-2 oleh Al-Qadsiah. Hasil negatif melawan Al-Qadsiah terasa seperti pukulan telak bagi Al-Nassr asuhan Stefano Pioli. Tren tak terkalahkan Al-Nassr dalam 10 laga pembuka Liga Arab Saudi musim ini akhirnya ambyar. Al-Nassr akhirnya harus merasakan kekalahan perdananya musim ini di Liga Arab Saudi. Akibat kekalahan tersebut, Al-Nassr harus rela tertahan di posisi ketiga klasemen. Posisi Al-Nassr kini berada di bawah bayang-bayang Al-Hilal di klasemen pertama dengan 28 poin, dan Al-Ittihad di posisi kedua dengan 27 poin. Dengan raihan 22 poin, jumlah poin Al-Nassr sama dengan Al-Shabab dan Al-Qadsiah yang berada di urutan keempat serta kelima. Harapan Al-Nassr merebut gelar dari Al-Hilal pun makin tak mudah karena selisih 6 poin. Meskipun perjalanan untuk mengarungi Liga Arab Saudi musim ini sangatlah panjang, tidak bisa dipungkiri konsistensi Al-Hilal sulit dihentikan belajar dari musim sebelumnya, di mana Al-Hilal menjadi juara dan tak pernah sekalipun mengalami kekalahan di Liga Saudi musim lalu. Maka dari itu hasil imbang saja bisa sangat merugikan Al-Nassr dalam perburuan gelar. Jika konsistensi Al-Hilal saja sulit dijegal dan pada waktu bersamaan Al-Nassr malah tidak mampu meraih hasil konsisten, maka gelar juara Liga Arab Saudi musim ini rawan jatuh di tim yang sama seperti musim lalu. Lebih dari itu, di balik performa Al-Nassr musim ini yang baru mengemas 6 kemenangan dari 11 laga di Liga Arab Saudi, ada sorotan tajam yang tertuju pada Cristiano Ronaldo. Dan sorotan tajam yang dimaksud yakni soal kebergantungan Al-Nassr kepada Cristiano Ronaldo. Meskipun usianya hampir 40 tahun, peran Cristiano Ronaldo masih sulit tergantikan, terutama dalam urusan mencetak gol, di mana Cristiano Ronaldo masih diandalkan sebagai keran gol utama Al-Nassr. Pada musim ini saja, Cristiano Ronaldo telah mencetak total 11 gol dari 16 laga Al-Nassr di semua kompetisi. Khusus di Liga Arab Saudi, pemain asal Portugal itu sudah mencatatkan 7 gol dari 10 laga. Menariknya, setiap kali Cristiano Ronaldo mampu mencetak gol dalam sebuah laga, peluang Al-Nassr meraih poin cukup tinggi. Ketika Cristiano Ronaldo mencetak gol ke gawang lawan, Al-Nassr selalu pulang dengan poin penuh. Saat melawan Al-Raed pada laga pembuka, gol tunggal Cristiano Ronaldo juga menyelamatkan Al-Nassr dari kekalahan. Namun saat Cristiano Ronaldo tidak mencetak gol, peluang menang Al-Nassr mendadak kecil. Dan di laga kemarin malam, gol Cristiano Ronaldo akhirnya tidak bisa membantu Al-Nassr meraih poin di laga kemarin walaupun sudah cetak 1 gol. Jika melihat kontribusi Cristiano Ronaldo, Al-Nassr tampaknya masih cukup bergantung dengan keran gol pemain bintangnya tersebut. Ketika Cristiano Ronaldo mengalami deadlock, maka peluang Al-Nassr menang sangatlah tipis. Dan sebaliknya jika sang pemain berada dalam performa terbaiknya, peluang Al-Nassr menang mendadak menjadi lebih besar.